Mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Inilah kami Tuhan, setiap umat-Mu yang datang beribadah dan menyembah Tuhan. Hari ini kami percaya ketika kami menyembah dan mempermuliakan nama-Mu, kami pun coba mendapatkan berkat-berkat rohani dalam ibadah kami di pagi hari ini. Dan secara khusus ketika kami bersama-sama kami akan merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Kami mengakui bahwa firman-Mu itulah yang menjadi penuntun dan menjadi jalan buat hidup setiap kami. Tanpa firman-Mu Tuhan, maka kami akan tersesat dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya pada pagi hari ini ketika firman ini diberitakan, kami mau membuka hati kami seluas-luasnya, agar firman itulah yang bekerja di hati setiap kami, agar setiap kami sungguh-sungguh terberkati. Kami bukan sekedar menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang berkenan dan mempermuliakan nama-Mu. Serta juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada, Tuhan Kau pakai menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami yang hadir dalam ibadah di pagi hari ini. Bahkan setiap kami Tuhan, biarlah kami terberkati oleh setiap kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Ya, pagi hari ini kita akan melanjutkan eksposisi dari 1 Korintus. Kita sudah masuk dalam pasal ke-7 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-40, saudara. Tema kita hari ini adalah hidupi panggilan Allah. Mari bersama-sama kita akan melihat bagian firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal 7 kita akan membaca ayat 17 hingga ayat yang ke-24 ya. 1 Korintus pasal 7 kita akan hanya membaca ayat 17 hingga ke-24. Silakan saudara dapat membaca bagian ayat firman Tuhan ini, saya akan membacakan bagi setiap kita. Saya akan membacakan dalam Alkitab terjemahan baru versi yang kedua. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 17. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang ditinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Apakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang merdeka milik Tuhan. Demikian pula orang merdeka yang dipanggilnya adalah hamba Kristus. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Nah, saudara kasih dalam kasih Kristus, pada tahun 2009, ya sudah cukup lama ya, belasan tahun yang lalu gitu ya. Dalam satu surat kabar sempat menuliskan satu headline yang cukup besar di halaman utamanya, dan headline itu menuliskan demikian. Heroik, Bill Clinton bebaskan 2 wartawan. Nah saudara, apa yang terjadi pada waktu itu saudara? Yang terjadi adalah dimulai dengan kisah bagaimana ada 2 wartawan dari Amerika Serikat dan mereka bernama Laura Ling dan Yuna Lee gitu ya. Ketika mereka melakukan tindakan jurnalistik di Korea Utara, mereka kemudian ditangkap oleh Korea Utara, saudara. Ketika mereka ditangkap, mereka dituduh mereka menjadi mata-mata Amerika Serikat karena mereka melakukan tindakan jurnalistik itu tanpa izin atau ilegal. Sehingga ketika mereka ditangkap, mereka kemudian dihukum dengan hukuman 12 tahun kerja paksa. Maka saudara merespon akan kejadian penangkapan 2 wartawan dari Amerika Serikat ini, saudara, Laura dan Yuna. Maka kemudian pemerintah Amerika Serikat menugaskan mantan presiden Amerika Serikat Bill Clinton, saudara. Dia dipanggil dan kemudian ditugaskan dan diutus untuk apa? Melakukan satu negosiasi dan diplomasi dengan Presiden Korea Utara bersatu adalah Kim Jong-il, ya. Kim Jong-il yang waktu itu masih memerintah, saudara. Dan Bill Clinton diutus untuk melakukan negosiasi untuk membebaskan 2 wartawan Amerika Serikat ini. Dan pada akhirnya saudara kita bisa melihat bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh Bill Clinton berhasil. Ya.
Dan ketika Bill Clinton bersama dengan dua rekan wartawan ini pulang kembali ke Amerika, mereka disambut dengan luar biasa, saudara. Dan diapresiasi dengan sangat-sangat luar biasa. Dan itulah mengapa dikatakan bahwa tindakan Bill Clinton ini adalah satu tindakan yang heroik. Bagaimana upaya yang dilakukan adalah satu upaya yang luar biasa. Saudara, kisah Bill Clinton ini menjadi satu kisah yang mengingatkan bagi setiap kita sebenarnya. Bahwa kita pun sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kita pun dipanggil untuk mengerjakan akan perkara-perkara rohani sebenarnya saudara dalam dunia ini. Dan perkara-perkara rohani itu yang diberikan dalam kehidupan setiap kita adalah perkara-perkara rohani yang seharusnya berdampak kekal dalam kehidupan setiap kita dalam dunia ini, saudara. Maka kita perlu sadar ketika kita menerima keselamatan dalam kehidupan kita itu diselamatkan dan tidak berhenti dalam keselamatan yang kita terima. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, maka ketika kita merasakan kita sudah diselamatkan, maka ada panggilan berikutnya dalam kehidupan setiap kita, saudara. Panggilan untuk mengerjakan keselamatan itu. Itulah panggilan Allah yang diberikan bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saudara, saya katakan bagi setiap kita, inilah pula yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia berkata kepada jemaat di Korintus. Dan Rasul Paulus dalam perikop yang akan kita gali pada pagi hari ini, saudara. Dengan perikop yang panjang, itu ya saudara ya. Pasal 7 ayat 17 sampai ayat 40, saudara. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa saya ingin meringkaskan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia berkata bahwa setiap orang harus menghidupi panggilan Allah itu dalam hidupnya. Maka ada dua hal yang penting untuk kita ketahui bersama bagaimana kita bisa menghidupi akan panggilan Allah sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan itu. Maka yang pertama, saudara, kita diingatkan untuk menjadi orang Kristen yang otentik. Menjadi orang Kristen yang otentik. Saudara, kalau kita memperhatikan dalam kehidupan setiap kita, gitu ya, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, saudara, maka kita tahu bahwa ada satu perkembangan teknologi yang luar biasa. Dan perkembangan teknologi itu disebut dengan artificial intelligence atau AI, saudara. Satu perkembangan luar biasa didukung oleh gadget-gadget ya yang keluar mulai tahun lalu ya, tahun ini juga tuh sudah keluar saudara ya, gadget-gadget yang semuanya itu ya ada fitur-fitur AI saudara. Dan fitur itulah yang kemudian dapat dipakai oleh orang-orang awam sehingga orang awam sekalipun saudara ya dalam kehidupan mereka gitu ya. Mereka tidak pernah belajar Photoshop ya, mereka tidak pernah belajar editing secara profesional. Mereka tiba-tiba menjadi orang yang bisa profesional, ya, mengubah foto, mengubah video, ya, dengan rekayasa-rekayasa tertentu, ya, membuat seseorang yang tadinya mungkin kurang tampan, kurang menarik, tiba-tiba menjadi orang yang ganteng, menjadi orang yang cantik, dan luar biasa, saudara. Dan perubahan-perubahan itu terjadi pada masa kini, saudara. Kita nggak perlu belajar editing, ya, dengan teknologi rekayasa ini, saudara, ya. Bahkan kita bisa ya, membuat sebuah perubahan-perubahan dalam fotografi, dalam video sekalipun saudara. Dan seperti tampaknya kita menjadi orang yang profesional di sana saudara. Dan itulah yang menjadi hal yang terjadi dalam 2 tahun terakhir ini. Maka saudara dalam tayangan ini misalnya kalau kita bisa melihat ya. Foto seorang opa ya, seorang kakek dan seorang gadis muda. Dan diperkirakan mungkin cucunya saudara itu ya. Padahal mereka adalah 2 foto yang berbeda saudara. Tetapi dengan teknologi AI saudara. Bisa digabungkan foto itu. Bahkan saudara kalau kita bisa melihat. Si gadis itu tampak seperti merangkul ya. Merangkul kakeknya ini saudara ya. Meskipun gak ada foto itu saudara. Dan ini tampak sangat-sangat alami gitu ya. Dan itu menjadi satu hal yang membuat resah dunia sebenarnya saudara gitu ya. Ini kemajuan perkembangan teknologi yang luar biasa. Tetapi kemajuan teknologi itu juga menjadi satu kemajuan teknologi yang meresahkan saudara. Ya. Karena kemudian pada akhirnya teknologi AI ini adalah satu teknologi yang luar biasa. Luar biasa apa saudara? Luar biasa palsunya saudara gitu ya. Jadi apa yang ditayangkan dalam media-media sosial dalam tahun-tahun terakhir ini saudara. Saudara nggak bisa begitu mudahnya percaya gitu ya. Tampilan-tampilan orang ketika seorang itu mungkin ada dia berfoto misalnya di depan Menara Eiffel dia berfoto di mana terlihat seperti di Beijing atau di mana gitu saudara. Saudara mungkin nggak bisa sekali pada masa-masa ini saudara kemudian saudara langsung percaya bahwa orang tersebut pernah ada di sana. Karena bisa jadi mungkin itu adalah sebuah rekayasa ya dalam foto itu.
Bahkan saudara kalau kita bisa tahu dalam perkembangan teknologi AI ini saudara. Di tahun lalu, tahun 2023 gitu ya, ada ratusan seniman China gitu ya. Mereka pernah berusaha memboikot media sosial bernama Xiao Hongsu saudara. Karena media sosial ini kemudian memakai karya-karya seniman mereka dengan teknologi AI ini kemudian dipublish di media sosial itu saudara. Dan mereka melakukan tindakan boikot karena ternyata media sosial ini melakukan satu tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Memakai karya-karya mereka dan kemudian mengubah dengan sedemikian rupa dengan teknologi AI ini saudara. Bahkan di tahun lalu sampai tahun ini saudara, Korea Selatan, saya mau katakan saudara, Korea Selatan itu darurat dengan permasalahan-permasalahan teknologi AI ini. Karena apa? Banyak orang kemudian memakai wajah-wajah wanita-wanita, gadis-gadis, mungkin anak-anak kecil sekalipun, dan kemudian dipakai menjadi satu bahan eksploitasi seksual, pornografi saudara. Dan ditampilkan adalah wajah-wajah yang sebenarnya tidak pernah melakukan hal itu. Dan itu menjadi satu ketakutan masyarakat Korea pada masa ini gitu ya. Dan itu menjadi satu hal yang disebut dengan istilah deepfake saudara. Ya. Jadi ada sebuah kepalsuan yang luar biasa yang terjadi gitu ya. Di mana kemudian memakai wajah seseorang dan kemudian wajah itu kemudian dipakai untuk direkayasa seolah-olah perempuan itu dia telanjang atau melakukan hubungan seksual padahal dia tidak pernah melakukan hal itu. Dan kemudian dieksploitasi dia seakan-akan orang itu melakukan hal itu. Saudara, itu menjadi satu hal yang meresahkan di Korea Selatan. Bahkan juga saya percaya itu menjadi satu hal yang meresahkan dunia pada saat ini saudara. Maka dapat saya katakan ketika saudara dunia melihat hal-hal yang artifisial seperti ini saudara. Dan ternyata itu menjadi satu hal yang meresahkan. Dan mereka pada akhirnya mulai ingin meminta satu karya yang otentik. Dan bukankah ini juga yang terjadi dan ditekankan dalam Alkitab bagi setiap kita. Atas kehidupan rohani orang percaya. Kita juga diminta memiliki kehidupan rohani yang otentik saudara. Kita diminta menjadi pribadi-pribadi yang otentik. Dengan tidak berusaha menunjukkan kehidupan spiritualitas kita yang palsu sebenarnya saudara. Karena sebenarnya kita itu di hadapan Tuhan kita itu terbuka. Kita telanjang. Tidak ada kepalsuan di hadapan Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah kita seringkali menunjukkan kepalsuan itu di depan orang-orang. Di depan sesama kita saudara. Dan hal inilah yang terjadi dan menjadi problema yang dihadapi oleh jemaat-jemaat di Korintus pada masa itu. Bagaimana mereka kemudian menjadi jemaat yang berusaha dan berlomba-lomba melakukan perubahan-perubahan status sosial mereka. Dengan tujuan dengan perubahan status sosial mereka. Mereka berharap spiritualitas mereka itu menjadi suatu spiritualitas mereka yang berubah. Menjadi lebih tinggi lagi. Menjadi orang yang terlihat makin rohani dengan perubahan-perubahan status sosial mereka saudara. Karena mereka mengira bahwa perubahan status sosial kemudian menjadi satu hal yang mencerminkan perubahan juga dalam kondisi kerohanian mereka. Maka saudara untuk meresponi akan kesalahpahaman inilah kemudian Rasul Paulus berbicara mulai ayat 17 sampai ayat ke-24 ini saudara. Rasul Paulus katakan bahwa mereka tidak perlu mengupayakan perubahan status. Bahkan saudara Rasul Paulus juga mengatakan sampai 3 kali. Ayat 17, ayat 20, ayat 24 saudara. 3 kali dia menasihati jemaat di Korintus. Dan dikatakan bahwa mereka perlu tetap berada dalam keadaan seperti pada waktu mereka dipanggil. Maka disinilah kita tahu bahwa Rasul Paulus ingin menekankan apa yang dianggapnya sebagai sebuah norma. Karena dikatakan di ayat 17b, dikatakan bahwa ini adalah sebuah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Ini adalah norma yang kuberikan. Dan norma itu apa? Seseorang harus tetap hidup seperti yang telah ditentukan Allah baginya. Dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil oleh Allah. Nah saudara, kalau kita bisa tahu bahwa pandangan Rasul Paulus ini kemudian kita mengingat akan perkataan-perkataan dari Tuhan Yesus. Saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-9 saudara. Dalam satu kisah bagaimana Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang yang buta sejak lahirnya. Para murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus ya. Dengan kondisi orang yang buta itu saudara. Para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah orang ini buta karena dosanya atau karena dosa orang tuanya? Itu pertanyaan para murid. Tetapi kemudian di sini Tuhan Yesus mengatakan, ya. Dan secara intinya Tuhan Yesus berkata bahwa kebutaan orang tersebut ada di dalam
keseluruhan rencana Allah. Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan lewat dia. Sekalipun dia dalam keadaan buta. Maka di sini kita bisa menangkap apa yang menjadi inti perkataan dari Tuhan Yesus sebenarnya bagi setiap kita. Setiap kita dipanggil ya, untuk apa? Mengerjakan misi Allah. Setiap kita itu dipanggil untuk mengerjakan apa yang menjadi rencana besar Allah dalam kehidupan Allah. Dalam kehidupan kita dalam dunia ini, saudara. Apapun keadaan kita. Entah kita adalah orang-orang pada ketika kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi kita memiliki permasalahan-permasalahan dalam kondisi fisik kita. Ataupun kita dipanggil dalam kondisi kita sudah dalam kondisi kaya raya dan luar biasa mungkin. Setiap kita ketika kita dipanggil, Tuhan katakan bagi setiap kita, panggilan itu harus kita kerjakan dalam kondisi apapun yang ada dalam kehidupan setiap kita. Dan itulah panggilan yang diberikan Allah bagi setiap kita. Maka di sini kalau kita bisa melihat kepada jemaat di Korintus itu pun juga Rasul Paulus kemudian juga meminta agar mereka tidak perlu mengupayakan perubahan status dengan harapan perubahan status itu kemudian akan mempengaruhi kehidupan iman mereka atau mempengaruhi kehidupan rohani mereka. Maka penekanan Rasul Paulus ini ingin mengatakan bahwa sebenarnya relasi-relasi horizontal itu ya, atau dalam hal ini dalam status sosial kita itu sebenarnya tidak pernah berdampak, tidak pernah berpengaruh dalam kaitannya dengan relasi kita secara vertikal dengan Tuhan. Atau dalam hal status rohani atau status spiritual kita, saudara. Nah, itulah mengapa gitu ya. Di sini kemudian Rasul Paulus memberikan beberapa contoh-contoh yang terjadi pada jemaat di Korintus. Ada 3 contoh yang disampaikan Rasul Paulus terkait dengan hal ini, saudara. Yang pertama adalah terkait dengan soal sunat atau tidak bersunat di tengah-tengah jemaat Tuhan. Saudara, masalah sunat dan tidak bersunat ini menjadi satu masalah yang kemudian seringkali diperdebatkan di jemaat Tuhan ya. Ada orang-orang Kristen Yahudi, gitu ya, orang-orang Kristen Yahudi, mereka menganggap bahwa meskipun kamu sudah percaya Tuhan Yesus, kamu sudah mengalami keselamatan daripada Tuhan itu, kamu harus tetap disunat. Dan itu yang menyebabkan kemudian banyak orang-orang Kristen pada akhirnya mereka masih meminta untuk disunat. Karena apa? Karena kalau mereka tidak disunat, kemudian dikatakan bahwa kamu akan diragukan keselamatanmu. Kamu akan diragukan menjadi orang Kristen. Sehingga banyak orang Kristen ketika mereka menjadi pengikut Kristus, belum disunat, mereka menjadi ragu, mereka mempertanyakan apakah benar mereka adalah orang Kristen. Jangan-jangan mereka adalah orang Kristen kelas 2, kelas 3, gitu ya, kelas bawah gitu ya. Mereka bukan kelas orang-orang Kristen kelas utama karena mereka belum disunat. Tapi di sisi lain ada kelompok Kristen lain, saudara. Kelompok-kelompok Kristen yang non-Yahudi. Mereka kemudian juga mengatakan sebuah pengajaran. Kalau kamu disunat katanya. Dan kamu tetap mengikuti tradisi-tradisi orang Yahudi itu. Sebenarnya kamu telah meragukan kuasa darah Yesus. Dan kamu tidak layak menerima anugerah keselamatan. Dan itu membuat juga sebagian orang Kristen yang sudah terlanjur bersunat. Mereka menjadi resah, menjadi gelisah, saudara. Mereka ragu, mereka merasa bersalah karena mereka melakukan sunat itu. Mengikuti tradisi Yahudi. Sehingga pada akhirnya mereka merasa tidak layak menerima anugerah pengampunan darah Kristus. Karena mereka telah mengikuti tradisi Yahudi dengan disunat itu. Saudara, pertentangan antara orang yang disunat dan gak disunat itu kemudian menjadi pertentangan di tengah-tengah gereja Tuhan. Dan situasi ini jadi satu situasi di mana mereka saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Padahal saudara, mereka itu menyembah Allah yang sama. Mereka diselamatkan oleh Kristus yang sama. Itulah mengapa saudara, Paulus kemudian di ayat ke-19 mengatakan bahwa bersunat atau tidak bersunat itu tidak penting. Karena apa? Karena hal itu tidak berhubungan dengan iman dan keselamatan kita. Bagi orang yang belum bersunat, saudara, mereka diajarkan kamu tidak perlu menyunatkan diri. Supaya kamu bisa layak untuk diselamatkan. Dan bagi kamu yang telah bersunat, maka biarlah kamu tetap hidup dalam keadaanmu yang seperti itu. Karena yang terpenting di sini adalah melakukan firman Tuhan sebagai buah dari keselamatan itu, saudara. Itu pesan dari Rasul Paulus kepada mereka. Saudara, kasus kedua yang dihadapi oleh jemaat di Korintus tentu saja adalah status tentang masalah budak dan orang merdeka. Itu dikatakan Rasul Paulus ayat 20 sampai ayat ke-23, saudara.
Bahkan di ayat ke-21 Rasul Paulus katakan, adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa, itu kata Rasul Paulus. Dan terjemahan NIV mempertegas bagi setiap kita, saudara. Ketika NIV mengatakan bahwa, were you a slave when you were called? Don't let it trouble you. Katakan ya, don't let it trouble you. Jangan hal itu membuat engkau resah. Kenapa, saudara? Karena jelas jemaat Tuhan pada masa itu adalah jemaat yang mengalami keresahan. Ada begitu banyak orang-orang yang budak, karena memang perbudakan pada waktu masih ada, saudara. Dan budak-budak itu kemudian mereka bisa percaya pada Kristus. Mereka menjadi orang Kristen. Tetapi ketika mereka menjadi orang Kristen, mereka kemudian merasakan satu keresahan, kegelisahan, kekhawatiran dalam kehidupan setiap mereka. Karena mereka selalu diajarkan, kalau kamu menjadi orang Kristen, kamu itu adalah anak raja. Bagaimana mungkin mereka menjadi anak raja, saudara? Padahal mereka adalah budak. Padahal mereka adalah orang yang tersisih. Padahal mereka adalah orang-orang yang dalam status sosial mereka begitu rendahnya, ya, begitu mudah. Mereka itu adalah orang-orang yang kemudian diinjak-injak oleh tuannya, saudara. Bagaimana mungkin aku menjadi orang Kristen disebut sebagai anak raja? Padahal aku adalah budak dan aku adalah hamba. Nah, disinilah Rasul Paulus kemudian mengingatkan mereka, jangan pernah gelisah di hatimu, karena engkau merupakan orang yang bebas di dalam Kristus. Itu dikatakan Rasul Paulus. Artinya baik budak, baik orang merdeka, bahkan juga baik tuan-tuan, yang bahkan tuan-tuan itu sudah menjadi Kristen, dikatakan oleh Rasul Paulus. Mereka semua dikatakan pada akhirnya adalah apa? Hamba Kristus. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat ke-22. Siapapun mereka, saudara, entah engkau dalam status sosial sebagai orang, sebagai hamba, dan status sosial sebagai orang merdeka, sebagai tuan, siapapun kamu. Rasul Paulus katakan, sebenarnya semuanya, jika itu di dalam Kristus, maka mereka adalah hamba Kristus. Itulah kemudian Rasul Paulus kemudian katakan di ayat ke-23, ketika dia berkata di ayat ke-23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah menjadi hamba manusia. Jangan menjadi hamba manusia. Saudara, secara status sosial memang mereka masih budak. Secara status sosial. Tapi ingat, di dalam Kristus mereka adalah orang yang merdeka. Maka miliki cara pikir, miliki perilaku sebagai orang yang merdeka itu di dalam Kristus. Jangan punya cara pikir dan perilaku sama seperti hamba. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini, saudara. Dan Rasul Paulus katakan bahwa kamu harus takut, lebih takut kepada Kristus daripada kepada Tuhanmu. Artinya turuti, lakukan apa yang menjadi panggilanmu meskipun engkau sebagai budak. Tetapi di situ engkau bisa melakukan apa yang menjadi panggilan Allah dalam kehidupanmu. Dalam status sosialmu meskipun engkau masih menjadi seorang budak. Dan isu ketiga yang sampai ke Rasul Paulus itu berkaitan dengan masalah menikah atau tidak menikah, saudara. Saudara, kalau kita bisa tahu itu menjadi satu kegelisahan orang-orang di Korintus dan bahkan mungkin menjadi satu kegelisahan jemaat Tuhan pada masa kini, saudara. Tetapi prinsip yang ditekankan oleh Rasul Paulus, ya, kalau kita membaca nanti ayat 25 sampai ke 28, saudara, maka Rasul Paulus bukan berbicara untuk orang tidak menikah, saudara, gitu ya. Menikah atau tidak menikah itu lebih baik daripada menikah. Meskipun pada akhirnya pilihan hidup Rasul Paulus adalah dia tidak menikah. Tetapi Rasul Paulus tidak berbicara tentang masalah bahwa yang satu lebih baik daripada yang lain, saudara. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa tuntunan firman Tuhan mengingatkan bagi setiap kita bahwa setiap anak Tuhan diminta untuk apa? Untuk peka pada pimpinan Tuhan. Tentang apa yang paling tepat buat hidupnya. Baik ketika dia menikah maupun dia tidak menikah. Agar seluruh hidupnya itu dapat apa? Fokus melayani Tuhan. Mengingat akan godaan-godaan amoralitas yang seringkali sangat kuat menimpa kehidupan orang-orang percaya, saudara. Maka di sini bisa satu penekanan bagi setiap kita bahwa kita itu dipanggil untuk hidup dalam keadaan pada waktu kita dipanggil. Artinya apa? Artinya pada waktu kita itu dipanggil,
Ketika kita dipanggil itu artinya pada waktu kita bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam kondisi kita dipanggil dalam pertobatan itu, saudara, kita tuh diminta untuk apa? Untuk sungguh-sungguh menjalani hidup sebagai orang Kristen. Kita menjadi pribadi yang otentik. Orang Kristen yang otentik. Yang apa adanya. Dan tidak perlu berusaha untuk apa? Menunjukkan citra diri yang palsu. Yang bukan diri kita yang asli. Kita dipanggil untuk menjadi diri kita apa adanya, saudara. Tentu saja ketika kita berbicara tentang masalah kita dipanggil apa adanya oleh Tuhan. Ini tidak sekedar berbicara bahwa kita kemudian dipanggil apa adanya dan ya kita apa adanya gitu ya. Ya udahlah gitu ya, hidup saya begini apa adanya. Tidak demikian, saudara. Tuhan juga tidak pernah melarang, bahkan juga Rasul Paulus juga tidak pernah melarang setiap kita untuk kita dapat mengalami sebuah perubahan dalam hidup, saudara. Bahkan kita juga dituntut untuk memiliki perubahan dalam karakter kita. Makin serupa dengan Kristus, itu adalah tuntutan yang juga diberikan bagi setiap orang yang percaya, saudara. Tapi di sini Rasul Paulus ingin mengingatkan bagi setiap kita, jangan pernah kita tuh berusaha memoles diri kita ya, dengan polesan-polesan yang artificial, yang palsu, yang pada hanya penampilan-penampilan luar kita saja untuk menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang terlihat rohani, saudara. Karena ada begitu banyak orang-orang Kristen pada masa kini, mereka selalu saja mereka mementingkan yang artificial, yang palsu, penampilan-penampilan luar mereka. Ketimbang memperbaiki kondisi batiniah dan karakter yang buruk itu dalam dirinya, saudara. Mereka sibuk memikirkan urusan-urusan penampilan luar. Ketimbang memikirkan pertumbuhan rohani, perubahan karakter, dan hal-hal yang buruk yang ada dalam dirinya. Dan menjadi evaluasi bagi setiap kita tentu saja. Ada berapa banyak dari setiap kita mungkin ketika kita mempersiapkan diri untuk datang ke gereja, saudara. Berapa banyak dari setiap kita menghabiskan waktu yang begitu banyak hanya untuk apa? Berdandan, sibuk, pilih pakaian ini, pakaian itu. Gitu ya. Berjam-jam mungkin saudara. Gitu ya. Kita sibuk dengan berdandan, memilih pakaian hanya untuk pergi ke gereja. Ketimbang kita kemudian mempersiapkan hati kita untuk kita siap menyembah Tuhan, saudara. Ada berapa banyak dari setiap kita yang berusaha ingin tampil terlihat terlihat mewah gitu ya, di depan orang-orang sekitar kita, saudara. Di depan jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya. Supaya apa? Supaya dengan harapan ketika kita tampil mewah, tampil wah itu, orang bisa melihat bahwa oh ini adalah orang yang rohani, yang terlihat rohani di hadapan Tuhan. Saudara, itu menjadi satu hal yang sering kali terjadi dalam kehidupan setiap kita. Padahal sebenarnya kita adalah orang-orang yang sederhana. Mengapa kita tidak menampilkan apa adanya diri kita sebagai orang yang sederhana? Mengapa kita perlu memoles diri kita tampak seperti orang yang terlihat kaya, mewah. Dan kita berharap dengan tampilan itu kita dihargai sebagai orang yang rohani. Saudara, begitu banyak bagi setiap kita seringkali kita juga malu, saudara, ya, dalam kehidupan setiap kita. Kita malu karena apa? Kita malu karena belum menikah, saudara. Banyak orang Kristen tuh dalam kehidupannya itu dia merasa malu kalau dia belum menikah. Dan seolah-olah orang yang menikah adalah orang yang lebih sempurna. Apakah demikian, saudara? Dan itu seringkali menjadi satu pemikiran. Orang yang belum menikah merasa belum sempurna. Dan menikah adalah satu hal yang sempurna. Dan itu bisa dikaitkan dengan kesempurnaan apa? Kesempurnaan dalam karakter, kesempurnaan dalam kehidupan rohani mereka. Seolah-olah orang yang menikah itu memiliki kehidupan rohani yang lebih baik ketimbang orang-orang yang tidak menikah, saudara. Dan itulah yang menjadi satu pemikiran-pemikiran, ada satu paradigma-paradigma yang seringkali ada di tengah-tengah gereja Tuhan, jemaat Tuhan sekalipun, dengan konsep-konsep yang salah ini, saudara. Bahwa perubahan status sosial menjadi penanda bagi perubahan status rohani seseorang. Maka saudara menganggap perubahan lahiriah sebagai tanda perubahan spiritualitas itu adalah sesuatu hal yang salah. Karena itu menjadikan orang Kristen tidak lagi memiliki kehidupan yang otentik. Tetapi lebih suka memoles diri pada hal-hal lahiriah. Supaya dikenal orang memiliki rohani yang tinggi, saudara. Padahal itu adalah sebuah spiritualitas yang palsu.
Maka kita perlu berhati-hati dengan pemahaman yang salah kaprah ini. Saudara, kalau kita adalah orang-orang Kristen yang otentik, artinya kita adalah orang-orang yang sebenarnya unik satu dengan lainnya, saudara. Dan keunikan itulah yang akan dipakai oleh Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah memanggil kita yang unik ini, yang berbeda satu dengan lainnya ini. Kemudian untuk apa? Untuk menghidupi panggilan Allah dalam dunia ini. Masing-masing setiap kita adalah pribadi yang unik di mata Tuhan. Dan Tuhan memanggil setiap kita yang unik, yang berbeda satu dengan lainnya ini. Agar kita menghidupi apa yang menjadi panggilan Allah dengan keunikan masing-masing yang kita miliki, saudara. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang bagaimana kita menghidupi panggilan Allah ini, maka hal yang kedua yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi setiap kita adalah gunakan kesempatan yang ada dalam hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Saudara, kalau kita bisa melihat bahwa pesan Rasul Paulus dalam perikop ini, kita bisa melihat ada beberapa kalimat-kalimat kunci yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Minimal ada 3 kalimat kunci itu, saudara. Yang pertama adalah itu berbicara tentang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Itu ditulis ayat 17, ayat 20 dan ayat 24, saudara. 3 kali Rasul Paulus mengatakan apa? Tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Tapi yang kedua, kata kunci kedua itu adalah tentang yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Itu dikatakan di ayat 19. Dan saudara dapat melihat kesejajaran itu kemudian di ayat ke-32 dan 34. Ketika Rasul Paulus katakan apa? Memusatkan perhatiannya pada hal-hal berhubungan dengan Tuhan. Artinya kita memusatkan kepada apa? Firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, saudara. Dan kata kunci ketiga itu adalah tentang mengingat waktu darurat sekarang di ayat ke-26. Dan itu sejajar dengan ayat ke-29 ketika mengatakan juga waktunya telah singkat sana. Jadi saudara, 3 penekanan dalam perikop ini sebenarnya berbicara tentang apa, saudara? Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan memberikan kita kesempatan dalam waktu yang terbatas dalam hidup ini. Agar kita itu tetap dapat berfokus untuk apa? Memuliakan Dia. Saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa setiap kita bahwa di sini Rasul Paulus tidak melarang, saudara, untuk kita membuat perubahan-perubahan, bahkan perubahan status sosial dalam kehidupan setiap kita. Dia tidak melarang. Saudara, kalau kita bisa mengingat dalam kehidupan setiap kita, ya, kita bisa tahu bahwa banyak sekali, saudara, kesaksian-kesaksian orang percaya, bagaimana ketika dalam hidupnya di masa lalu dia adalah orang yang miskin, orang yang terpuruk, orang yang tidak mampu, gitu ya. Dan pada akhirnya kemudian Tuhan kemudian memberikan kesempatan dia bisa mengalami kehidupan yang diubahkan secara sosial dan kemudian dia bisa menjadi kaya raya, saudara. Dan kemudian ketika dia menyaksikan bagaimana Tuhan memberikan kesempatan dia bisa kaya raya, dia katakan bahwa itu adalah kesempatan dia akan melalui kehidupan dia yang kaya raya ini, status sosial yang sudah diubahkan ini, dia bisa makin memuliakan Tuhan. Bukannya dalam kondisi miskin dia tidak bisa memuliakan Tuhan, tapi dalam kondisi kesempatan yang Tuhan berikan dalam perbedaan atau perubahan dan status sosial itu, dia bisa makin memuliakan Tuhan. Makin berkarya, menjadi berkat. Makin dipakai oleh Tuhan untuk memperlebar kerajaan Allah. Saudara, kita mungkin bisa mendengar kesaksian-kesaksian itu, saudara. Dan itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam status sosial seseorang. Dan Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupannya. Itulah mengapa ketika kesempatan itu ada, gitu ya. Maka Rasul Paulus juga katakan, pergunakan kesempatan yang Tuhan beri itu. Justru di sini Rasul Paulus mengingatkan kita, jangan pernah kita puas dengan kondisi kita yang apa adanya ini. Memang ketika kita dipanggil dalam pertobatan kita diminta untuk tetap ada dalam kondisi itu. Gak usah poles-poles apa, kerjakan panggilan Allah ketika engkau dalam pertobatan itu. Tetapi Rasul Paulus katakan, ketika kesempatan-kesempatan perubahan itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ketika Tuhan memberikan kesempatan itu dalam kehidupan setiap kita. Maka tangkap kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan setiap kita. Untuk kita benar-benar berubah. Tetapi perubahan itu adalah perubahan yang makin bisa membawa kita mempermuliakan nama Tuhan, saudara. Itulah mengapa bahwa perubahan ini adalah perubahan yang membawa kita itu harusnya makin efektif,
makin berdampak bagi sesama dengan sebuah perubahan status sosial dalam kehidupan setiap kita. Maka saudara, kalau Tuhan izinkan kita dan memberikan kita kesempatan dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya dalam kehidupan setiap kita. Maka ingat bahwa kekayaan itu bukan semata-mata untuk diri kita. Kekayaan itu bukan semata-mata untuk diri kita. Tapi pergunakan kekayaan itu agar Tuhan makin dipermuliakan. Karena disitulah engkau harus menghidupi panggilan Allah lewat kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita. Bahkan ketika Tuhan menganugerahkan kita bisa menikah, saudara, maka pergunakan pernikahanmu, pergunakan keluargamu, bahkan ketika engkau diberikan kesempatan memiliki keturunan anak-anak, maka pergunakan seluruh kehidupan keluargamu itu menjadi sebuah kesaksian bagi orang-orang di luar sana. Karena di luar sana masih begitu banyak orang-orang yang struggle dengan kehidupan pernikahan mereka. Mereka tidak punya role model bagaimana menjadi keluarga yang benar-benar harmonis itu. Dan mereka membutuhkan kita yang telah dipercaya dan diberikan kesempatan mungkin oleh Tuhan untuk bisa menikah, memiliki anak. Agar dalam kehidupan pernikahan itu, dalam kehidupan keluarga yang kita bina ini, kita bisa menunjukkan ini loh keluarga Kristen yang harmonis. Keluarga Kristen yang menjadikan Kristus sebagai kepala di tengah-tengah keluarga yang ada. Dan itu adalah bagaimana Tuhan memanggil untuk kita menghidupi panggilan kita di tengah-tengah keluarga, saudara. Jadi setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri dalam sebuah perubahan-perubahan dalam kehidupan setiap kita, semuanya itu dianugerahkan oleh Tuhan agar kita menyadari bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita itu adalah satu perubahan yang harusnya semakin efektif untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Saudara, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan itu memberikan atau menganugerahkan kesempatan-kesempatan yang ada dalam kehidupan setiap kita untuk kita berubah, saudara. Kalau kita bisa berubah secara status sosial, maka jadikan perubahan itu menjadi sebuah momentum juga. Buat apa, saudara? Buat kehidupan rohani yang juga berubah. Jadikan itu momentum agar kehidupan spiritualitas kita itu semakin meningkat, bukan semakin menurun. Dan jadikan itu menjadi alat untuk memuliakan Allah, saudara. Saudara, dalam kehidupan saya secara pribadi, saya menyadari, saudara, saya itu menikah di usia-usia yang tidak muda, saudara. Saya menikah di usia yang sudah kepala 4, saudara. Dan itu bagi sebagian orang mungkin sudah terlambat gitu ya, menikah di usia kepala 4 ya. Istri masih kepala 3 waktu itu ya, ketika menikah, saudara ya. Dan saya menyadari pada akhirnya, saudara, ketika Tuhan mengizinkan saya bisa menikah, bahkan bisa memiliki anak, saudara. Saya tahu bahwa inilah panggilan hidup saya. Bahwa saya dipanggil oleh Tuhan untuk menikah, memiliki anak, membina keluarga, dan bagaimana bisa menyaksikan Kristus dalam pernikahan itu. Dulu sebelumnya, saudara, saya selalu berpikir ketika saya masih belum menikah gitu ya. Ketika umur 20, umur 30 gitu ya. Sudah umur 40, saudara, dan saya memikirkan bahwa mungkin panggilan Tuhan buat hidup saya itu adalah single, saudara. Tapi saya gak malu, saudara. Saya gak malu menjadi single. Karena apa? Karena saya merasa bahwa kalau memang Tuhan memanggil saya menjadi single, maka saya tahu bahwa inilah panggilan saya. Saya gak perlu mengubah status saya gitu ya, dari single menjadi menikah hanya gara-gara saya malu menjadi single, saudara. Saya mulai memikirkan apa rencana Tuhan buat hidup saya. Saya mulai terus mengumpulkan itu ya. Terkadang saya memikirkan apakah Tuhan menginginkan saya mungkin menjadi seperti misionaris ya. Saya nggak tahu, saudara, pada waktu itu ya. Saya terus memikirkan tuh ya. Mungkin kalau saya single saya bisa lebih efektif ya. Mengerjakan ini, mengerjakan itu dalam pelayanan saya dan lebih gesit ya. Dan nggak perlu lagi ya memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan istri, anak dan sebagainya, saudara. Itu menjadi satu hal yang terus saya gumulkan di kehidupan saya. Sampai akhirnya saya menemukan bahwa panggilan saya ternyata menikah, bukan menjadi orang single. Tapi mungkin berbeda dengan hamba Tuhan yang lain. Saya tadi minta izin kepada contoh Catherine, ya.
Saya mengatakan bahwa contoh Catherine mungkin dipanggil oleh Tuhan dengan kondisi sebagai seorang single. Hamba Tuhan single, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saudara, gitu ya, ketika saya masih sudah ada di sini, gitu ya, saya lupa salah satu jemaat itu pernah ngomong sama saya, gitu ya. Dia tanya, kenapa ya contoh Catherine itu nggak menikah ya, gitu ya. Tapi saya lupa siapa jemaatnya, gitu ya. Saya pikir-pikir siapa yang nanya itu ya, gitu ya. Karena cuma sekedar tercetus ya. Dia bilang, contoh Catherine kan cantik, gitu ya, gitu ya. Masa sih nggak ada cowok-cowok yang suka sama dia, gitu ya, gitu ya. Kok sampai sekarang nggak menikah, gitu ya. Tapi saya kemudian memikirkan bahwa mungkin itu menjadi panggilan Tuhan buat hidupnya, saudara. Panggilan tidak menikah. Dan ketika dia tidak menikah, dia tidak pernah merasa malu dengan kondisi yang single ini. Karena dengan kondisi yang single inilah, dia bisa makin memuliakan Tuhan. Makin efektif di ladang Tuhan ketimbang dia menikah. Maka saudara, itu menjadi satu hal yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita memikirkan dan menggumulkan apa sih panggilan Tuhan buat hidup setiap kita itu. Dalam keunikan kita. Maka saudara, saya rindu bahwa setiap kita untuk memikirkan bukan sekedar perubahan-perubahan yang secara artifisial yang perlu kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Pikirkan kondisi kita sekarang ini. Dan pikirkan dengan kondisi yang sekarang ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi saya saat ini. Sehingga Tuhan tetap dipermuliakan, ditinggikan dalam kehidupan kita, saudara. Tadi pagi saya juga menyaksikan kemarin dalam satu kunjungan saya itu ya. Kepada seorang oma yang sudah tua, saudara, itu ya. Yang sudah lama tidak ke gereja, saudara. Saya bersama contoh Catherine sempat mengunjungi oma itu, saudara. Dan dalam kunjungan itu ketika kami ngobrol-ngobrol ya. Dalam kondisi yang lemah karena dia katakan kalau saya ke gereja itu ya. Saya itu nggak kuat jalan ya. Kalau jalan sedikit sudah kram kaki, sudah nggak bisa lagi gitu ya. Makanya saya ikut selalu ibadah secara online ya. Dan hari ini saya percaya beliau juga ikut ibadah online dan menikmati firman Tuhan ini, saudara. Tetapi ketika kita berbicara, bercakap-cakap dan katakan bagaimana dengan kondisi kerohanian ya. Apakah oma masih melakukan saat teduh dan sebagainya. Satu hal yang luar biasa, saudara. Oma yang sudah tua ini gitu ya. Yang kita pikir aduh ya sudah tua, jalannya susah. Sudah mulai, pendengaran sudah mulai berkurang, saudara. Dia katakan, saya tiap pagi, bangun pagi, saya lupa jam 4 apa jam 5 ya. Kurang lebih jam 4 mungkin ya. Pokoknya pagi-pagi, saya bangun, saya selalu saat teduh. Saya baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Saudara, itu satu hal yang luar biasa. Seorang oma yang sederhana, saudara. Dia tidak perlu memoles dirinya. Dengan polesan-polesan tertentu agar terlihat rohani. Tapi dalam kesederhanaan itu dia tunjukkan dia adalah pribadi yang rohani. Dan itu menjadi satu hal yang kadang-kadang membuat saya malu sendiri dalam hati gitu ya. Kadang-kadang saya itu kalau saat teduh juga pasti bolong-bolong, saudara gitu ya. Atau saat teduh mana mungkin saya bisa bangun jam 4 pagi hanya untuk saat teduh gitu ya. Kadang-kadang mungkin saya teduh bangun mungkin jam 6, setengah 7, jam 7 mungkin saudara gitu ya. Kadang-kadang kalau pagi gak bisa saat teduh, kadang-kadang malam sebagai gantinya gitu ya. Saudara, itu menjadi satu teguran bagi setiap saya. Dalam kehidupan saya secara pribadi itu saja. Bagaimana seseorang yang sederhana tidak perlu mengubah status sosialnya menjadi pribadi yang terlihat keren, mewah, hebat, luar biasa. Supaya terlihat lebih rohani dalam hidupnya. Bahkan dalam kesederhanaannya sekalipun kita bisa melihat kehidupan rohani seseorang. Itulah mengapa pada hari ini Tuhan ingatkan bagi setiap kita. Kalau memang Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita berubah, tangkap apa yang menjadi kesempatan Tuhan itu. Agar dalam perubahan itu kita makin efektif memulihkan Dia. Tapi kalau Tuhan tidak membuka kesempatan untuk kita berubah dalam kehidupan status sosial kita sekalipun, saudara. Jangan pernah berusaha ingin memoles kehidupan status sosial kita, saudara. Supaya kita terlihat rohani. Bagikan pengalaman-pengalaman rohani. Bagikan kehidupanmu dalam kondisi apapun yang ada dalam kehidupan setiap kita. Bagikan kesetiaanmu mengikut Tuhan. Bagikan ketekuanmu dalam iman. Dan jadilah pribadi yang otentik itu. Karena Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi-pribadi yang otentik di hadapannya. Dan kalau memang kita diberikan kesempatan untuk ada perubahan dalam status sosial kita. Pakai dan pergunakan kesempatan itu yang telah Tuhan anugerahkan itu.
Agar semata-mata lewat perubahan itu kita bisa makin memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak sama-sama kita akan menundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Saudara, saya rindu kita memikirkan akan kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Ingatlah bahwa kita itu unik di mata Tuhan. Dan justru Tuhan melihat keunikan itulah yang otentik dalam diri kita. Yang harusnya kita hidupi dan jadikan itu sebagai panggilan Tuhan. Agar lewat kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi kalau dalam kehidupan setiap kita, kalau kita menyadari, ketika Tuhan memberikan kita kesempatan dan kesempatan yang ada untuk kita bisa mengalami perubahan-perubahan dalam status sosial kita. Tangkap itu dan pergunakan itu. Dan jadikan itu momentum bagi kebangkitan iman kita juga di hadapan Tuhan. Agar dalam kehidupan kita, dengan apa yang telah Tuhan percayakan itu, dengan perubahan-perubahan yang telah Tuhan percayakan dan anugerahkan itu, kita semakin bisa mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan satu kebenaran yang selalu mengingatkan bagi setiap kami, bahwa ketika kami dipanggil oleh Tuhan dalam pertobatan dan percaya pada Tuhan Yesus, maka Tuhan, Engkau menginginkan kehidupan kami menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Entah kami berubah, entah kami belum mengalami perubahan dalam status sosial kami. Karena perubahan-perubahan itu bukan menjadi satu hal yang penting. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kami mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Yaitu menghidupi panggilan Allah dalam keseharian dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong setiap kami itu kami menangkap apa yang menjadi kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Sehingga dalam kehidupan kami bisa merasakan sukacita karena kami dapat mengerjakan apa yang menjadi pimpinan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.